Tapi menarik nih Mas, seluang. Nah, itu nama dari mana tuh Mas? Seluang tuh munculnya di mana gitu? Seluang itu kan nama ikan. Ya, nama ikan bener. Nama ikan kecil-kecil ikannya dan dia Ah, punya banyak gizi. Setahuku kayak gitu. Tadinya aku sama Bang Anggit, namanya Anggit Saranta, dia salah satu seniman di Bogor dan penulis juga di Bogor. ah. Sama-sama kami besar di Bogor juga. Dulu pernah main ke Jurnal Bogor, sering kok main sama Jurnal Bogor itu sering banget. Dia orang Kampung Bogor dulunya, aktif di Kampung Bogor sama di Cap Gomeh sama Pak Arifin Himawan. Oh iya iya. Nah, eh, pernah kami satu majalah dengan salah satu senior kita juga dulu di Bogor, ada majalah namanya Hayu Bogor. Aku sama Bang Anggit ngelola majalah itu. Tapi tidak berumur panjang majalahnya. Terus ternyata ide kami, aku sama Bang Anggit, tentang apa itu membumikan data itu atau menarasikan data itu ternyata sefrekuensi. Terus Bang Anggit punya ide, Don, gimana kalau kita bikin bikin website yuk, iseng-iseng kita bikin website indie aja, nggak usah ngoyo, maksudnya nggak usah harus liputan kemana gitu. Kalau ada data kita mainkan data itu kayak gitu, iseng, tadinya iseng gitu. Ya sudah, akhirnya tahun 2000 berapa ya, 18 apa 17 gitu, 18, akhirnya 2018 kami rilis. Bingung lah itu nama apa ya. Ya udah deh, karena kita masih punya kerjaan, aku di Dai TV, Bang Andi di salah satu NGO di Bogor, ya terus lah, ya udahlah kita nulis di waktu luang aja. Ya udah, seluang. Tadinya itu seluang waktu Oke. aja kita nulisnya. Ya, tadinya seluang waktu gitu kan. Iya iya. Terus iseng, coba deh, masa sih seluang itu nggak punya arti atau filosofi yang keren kayak gitu. Nah, akhirnya aku nyari lah di Google, ketemulah filosofi yang luar biasa itu, ikan seluang kecil dan dia punya protein yang banyak dan dia menjadi salah satu apa ya, ikan yang memang diburu di situ kan, di Sumatera, di Kalimantan kayak gitu-gitu kan. Heeh. Jumlahnya juga mulai banyak, tapi ikannya kecil, tapi dia punya manfaat besar lah. Filosofi itu yang kami pakai, meskipun seluang itu kecil, media kecil, tapi semoga punya manfaat yang besar untuk ya dunia jurnalis atau untuk dunia tulis menulis kayak gitu-gitu San. Akhirnya Hmm. genrenya kita pilih narasi karena aku suka nulis cerpen, Bang Anggi juga suka nulis cerpen, ya akhirnya kami bawa ke arah situ, dan itulah yang menjadi penopang selama aku WFH, selama aku Heeh. dirumahkan tuh, ya itu yang menyelamatkan. Terakhir ya ikut ikut ekspedisinya salah satu NGO di Bogor, minta tolong kami untuk tolong dong tulis kisah perjalanan kami. Ya udah, aku ngikut di beberapa kota di Jawa Tengah kan, ke tempat-tempat komunitas yang mereka bina gitu, terutama petani-petani kopi. Jadi ya sudah, pergi ngecamp nulis, pergi ngecamp nulis, ketemu orang Wih, nulis seru ya. kopi gitu-gitu, Seru banget, Mas. menikmati benar-benar perjalanan. Nah, ini cita-cita berikutnya adalah kami pengen bersepeda dari Bogor sampai ke, ya entah ke Batang, entah ke Bali atau kemana gitu, sambil pengen bercerita juga, sambil nulis ke teman-teman komunitas, sharing cerita kayak gitu. Cuma ya kembali lagi karena aku harus ditarik lagi ke kantor, karena ya cita-citanya agak ditunda dulu Pending. lah ini. Iya, kita pending dulu. Wah, Ya tapi siapa tahu nanti bisa sama Isan bareng-bareng sepedahan nah, kan, itu lumayan. dia, benar-benar, Mas. Kita bikin tenda bareng-bareng. Yoi. Makanya aku kemarin tuh asik banget gitu ngeliat Mas Don ngopi ya kan sambil cerita. Dan aku baca nih, aku sempat beberapa kali visit Seluang ini, gaya-gaya bernarasi atau berceritanya tuh nggak kayak berita loh, serius loh Mas. Ya nggak sih? Iya. Yang tadi Mas Doni cerita tuh kayak lebih ke apa, cerpen gitu ya Mas? Ya, betul. Kalau Ini yang di kalau yang di ada namanya channel Our Story. Nah, di Our Story itu ah aku menempelkan
cerita-cerita yang ya sangat dekat gitu. Artinya misal nanti aku bersama Ihsan, terus aku merecall ingatanku terhadap apa ya, pertemuan pertama kita di Rebel kayak gitu-gitu kan. Heeh. Nah, aku bisa membayangkan, oh dulu Ihsan seperti ini, paling diunggulkan jadi ketua di kelompok Rebel ini karena smart, terus ya berwibawa, sosok jadi pemimpinnya itu ada kayak gitu-gitu. Heeh. Bisa aku menceritakan itu sampai pertemuan kita lah. Hal-hal itu kan nggak mungkin ada di media mainstream. Cerita Betul. yang lebih human story gitu kan Nah, nggak ya. mungkin ada, kecuali feature pun nggak memberi ruang ke apa ya, ke rasa lah, rasa perasaan. Kalau kalau almarhum ini apa, pendiri Kompas itu, Pak siapa pendiri Kompas, Yakob Utama. Jakob Nah, Pak Utama. Yakob Utama kan bilangnya gitu kan, rasa perasa. Jadi tulisan itu harus nyampe ke sana, menyentuh ke situ. Nah, pengenlah belajar seperti itu. Makanya tulisannya agak panjang dan Ya, personal, terus tidak isu-isu yang besar, tapi isu yang kecil, tapi ya cerita tentang manusia kayak gitu. bukan clickbait ya yang Cita-citanya sih pasti ya. sangat, Bukan ya clickbait ya. betul. Ya anti clickbait lah itu. Iya, 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 iya. Mas Don, Siap. kalau dari apa ya, dari pengalaman sendiri nih Mas Don, balik lagi ke pengalaman selama di TV sebelum pandemi ya pastinya ya. Hmm, Itu hmm, hmm, hmm. hal menarik apa sih Mas Don yang mungkin nggak pernah Mas Don temukan di koran selama dulu di koran, terus juga mungkin selama jadi penulis. Nah itu hal apa sih? Kenapa Mas Don tuh kenapa jadi terjun ke lapangan, ya kan? Hmm. Khususnya di TV gitu maksudnya. Sebelumnya emang udah punya pengalaman di TV atau gimana Mas Don? Atau baru di Nggak ada di ini? TV, nggak Nah ada. itu makanya aku penasaran nih. Di TV itu baru pertama. Kalau Nah, hal menarik apa ya menariknya? Kalau menariknya di TV Daai terutama, kalau harus kita bandingkan dengan koran lokal di Jurnal Bogor itu memang jauh lah dari sisi cakupan cakupannya ya. cakupan wilayah liputannya kan. Kalau Jurnal Bogor ya skupnya ya kota Kabupaten Bogor. Kalau dari TV, meskipun dia TV lokal di Jakarta, tapi area liputannya bisa sampai dari Sabang sampai Merauke. Di situ bedanya. Dan enaknya adalah ya ternyata banyak hal yang di luar ekspektasiku, yang Nah, wow ternyata menarik ya, mempelajari hal-hal baru, bertemu dengan persoalan-persoalan yang benar-benar dihadapi oleh masyarakat kayak gitu. Misal tadinya aku nggak benci terhadap salah satu perkebunan, terus tiba-tiba benci kepada perkebunan itu, benci kepada kelompok ini kelompok itu, tiba-tiba wah membuka semuanya memang. Jadi apa ya, dan pada akhirnya ketika harus ketemu dengan orang-orang yang aku liput itu percaya bahwa eh, cerita baik atau hmm, nilai-nilai kebaikan dari seseorang itu punya dampak yang luar biasa sebenarnya. Dan itu yang bikin bikin aku semakin yakin gitu bahwa buat apa sih kita nyari berita-berita yang harus nah, bikin trauma pemirsa, membuat kita marah sendiri terhadap berita-berita itu, mengadu domba kayak gitu-gitu kan. nah, Yang pada akhirnya kita nggak akan selesai-selesai. Kalau berita baik dan sebagainya itu ya akan berdampak juga kok bagi kita. Cara pikir kita terhadap persoalan gitu juga akan menjadi lebih baik. Bukan berarti kita menafikan bahwa Indonesia sedang baik-baik saja, tidak. Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja, tapi ada loh hal baik yang harus diberikan ruang kayak gitu. Nah, di situ sih menariknya San. Karena di Dai TV itu berbeda dengan TV-TV lain. mainstream ya. Dai TV kan Dai TV kan patronnya atau visi misinya kan memang TV kemanusiaan kayak gitu-gitu kan. Hampir kayak Jurnal Bogor di awal-awal mengusung Oh, semangat jurnalisme positif. ini Ya, dia ya, ya. ya Aku itu kangen sih Mas, maksudnya. Jadi kangen sih. disitulah Iya, menariknya. Kalau hal menariknya ya kalau nggak bisa dibandingkan sih antara
jurnal dengan Dai TV Nggak memang bisa ya. beda. Dan Dai TV memang pertama, dan dari 2012 sampai sekarang aku masih belum bisa pindah ke program lain. Dari awal sampai sekarang di program dokumenter terus. Jadinya ya menarik sih, punya kemampuan apa yang tadinya aku nggak miliki, misal riset di Itu. jurnal kan, atau sebagai wartawan harian kan kita nggak sempat riset kan. Iya, bener. Ada peristiwa apa, Deadline, diliput, ada deadline. peristiwa apa, diliput, ya deadline kayak gitu. Nah sementara di dokumenter ini ada keistimewaan waktu, jadi lebih panjang kayak gitu. Seminggu biasanya aku seminggu cuma 2 kali liputan. Jadi sebulan Sebulan. itu satu bulan itu dua liputan atau dua episode lah ya. Wih, Satu episodenya 24 menit, jadi punya spare waktu yang ya 2 minggu lah istilahnya. Kalau bahasa kasarnya 2 minggu liputan itu udah produksi, pasca produksi atau post productionnya digerakkan dari situ. Makanya keistimewaan riset itu yang bikin wah ternyata enak loh riset itu. iya ya. Bongkar data Iya. perusahaan atau data-data statement orang kayak gitu. Menarik loh. Jadi Ketemu banyak peneliti. lebih dalam ya Mas beritanya tuh ya. Ya itu lebih dalam. Keren Ya sih. minimal bisa nantinya akan tahu, ternyata jurnalistik itu emang rumit sebenarnya kalau kita mau serius gitu kan. Iya. Karena kita memberikan informasi yang tidak di ruang kosong, harus diisi informasi itu. Tidak sekedar sebagai humas lah. Kalau humas oke lah, itu nggak apa-apa humas. Tapi kalau jurnalis kan nggak boleh seperti itu. Gitu sih, Makanya bro. sebenarnya aku juga kangen sih Mas sama jurnalisme positif itu, karena kalau lihat berita sekarang ya kan, terus Ya. lihat media, koran, waduh kayaknya susah sih Mas ya sekarang tuh nyari nyari apa salah satu media yang memang jadi membuat kita tuh pagi-pagi tuh adem gitu loh. Kayaknya nggak ada deh. Ya, nggak ada. Ya ada Maka, ITV aja itu. itu Aku dia makanya promosi. makanya Aku promosi. Dai TV kayaknya yang benar-benar punya masih mengemban jurnalisme positif sebenarnya. Ya, jurnalisme positif. Memang itu semangat kami, cuma sayangnya tidak banyak orang yang melihat. Jadi kan memang share-nya kan sedikit gitu. Ya resiko pilihan kan seperti itu kan, resiko Tidak perjuangan lah populer ya. istilahnya. Ya, tidak populer. Tidak populer karena tetap ya Mas Don, bad news is good news ya. Itu yang dipegang sekarang tuh kan kayak gitu. Ya, betul. Mas Don, Sejajar. iya, Mas Don nih menarik nih. Aku sambil baca Seluang ID, ini malah aku kagetnya tuh ketika aku baca nih berita tentang cara memuliakan penyintas bencana. Ini kalau menurut aku cara menyampaikan berita yang lebih mulia ya. Maksudnya kenapa kalau kita lihat berita kan selama ini bencananya kah, terus misalnya kelaparannya atau distribusinya yang pasokannya yang kurang baik segala macam. Jadi masyarakat tuh malah berpikirnya ini nggak beres nih pemerintah nih gitu kan. Wah ini nggak. Ya. Jadi malah negative thinking semuanya kan. Nah kalau aku lihat Seluang ID ini yang dibahas malah ayolah kita tuh jadi orang yang memuliakan penyintas bencana gitu kan. Ini maksud aku beneran terjemahan dari ini ya, dari jurnalisme positif banget ini. Ya. Kalau aku lihat. Lihat yang Our Story itu loh, yang tulisan-tulisan panjang itu. Ini Our Story nih. Panjang-panjang itu. Ada yang aku pernah nulis itu ikut lolos fellowship dengan UNICEF tentang kesehatan anak. Judulnya Senja di Mata yang Menguning, kalau tidak salah judulnya itu.
Senja untuk Mata yang Menguning atau apa gitu judulnya. Nah, itu cerita tentang anak-anak atresia bilier, gangguan hati, anak-anak gangguan hati. Itu di Indonesia ternyata juga tidak menjadi perhatian serius, padahal setiap tahun itu anak-anak dengan atresia bilier itu bisa meninggal antara 20-30 orang. Dia hanya menunggu operasi ganti hati, yang sayangnya itu hanya adanya di RSCM. Sementara anak-anak yang gangguan hati itu ada di seluruh Indonesia. Dan kita tidak bisa meraba gitu, ini karena faktor apa gitu. Nggak bisa, bukan karena masalah dia miskin, pendidikannya kurang, enggak. Ya karena memang apa ya, dari lahirnya atau mungkin takdirnya juga kali ya. Takdir ya. Karena kan gangguan hati kayak organ luar kayak gitu-gitu loh. Anak lahir dengan organ di luar, misal hati di luar, ya gitu kan kita nggak bisa menemukan ini karena apa gitu kan, nggak bisa kan. Nah itu jadi persoalan, apalagi kemarin ketika pandemi Jakarta ditutup dari semua penerbangan, sementara orang-orang nggak bisa ke RSCM, jadi ya udah ada beberapa yang meninggal di Nias, yang aku ceritakan tuh meninggal di Nias. Dia meninggal meskipun meninggalnya di RSCM karena ya memang dia nggak punya biaya, karena dibiayai oleh salah satu tokoh masyarakat di Nias untuk datang ke Jakarta, atau pada akhirnya meninggal juga karena dibawa ke sini udah dalam kondisi yang kritis. Aku nulis itu sampai wawancara orang tuanya gitu sampai nangis-nangis loh. Maksudnya tuh ya Allah, kamu tegar sekali Pak, beruntung kamu diberikan titipan seperti itu kayak gitu-gitu. Dan dia kuat menahan itu, masih muda mereka. Aku wawancara hampir 1 jam gitu dengerin dia cerita gitu, udah ya ceritanya kuat sekali. Dan aku minta maaf itu karena H+5 hari meninggalnya. H+5 hari setelah anaknya meninggal, aku wawancara dia. Jadi masih dalam kondisi emosi yang yang tidak terkontrol gitu. Dia bercerita udah berkali-kali minta maaf, setiap kali mau tanya tuh minta maaf terus gitu. Ingin tahu kronologinya. Makanya sama UNICEF itu dibilang, wah ini liputan yang membuat dada kami semakin sakit gitu-gitunya. Nanti kamu baca deh, setelah nanti kamu baca, wah gila, aku aja nulis sampai aduh gemeteran gitu. Nulis aku tuh berapa hari ya? 4 harian lah. 4 hari nulis. Itu masuk ke 10 halaman. Highlight UNICEF, sorry. Itu kan karena aku dapat fellowship dari UNICEF. Jadi UNICEF ngadain fellowship untuk project-project liputan, atau aku ngirim proposal. Jadi UNICEF membuka fellowship untuk tema anak dan kesehatan di masa pandemi. Nah, aku mengusulkan liputan tentang anak-anak atresia bilier, masa depan anak-anak atresia bilier di tengah pandemi. Itu premis yang aku ajukan ke proposal seperti itu, dan proposalnya diterima sama UNICEF. Akhirnya liputan dibiayai oleh UNICEF. Ya sudah, ketika mereka baca, wow, nggak nyangka. Keren banget, gokil. Karena memang ya itu sih Mas, aku lagi-lagi kangen banget sama jurnalisme positif gitu kan. Karena sebenarnya mengangkat cerita seperti ini gitu kan, terus juga melihat dari sisi lain. Mungkin kalau jurnalisme yang apa ya, kalau lawan kata dari positif tidak positif apa? Pasti yang diangkat adalah peran pemerintah gitu-gitu kan. Terus hal-hal yang malah membuat keluarga itu bacanya malah makin terpukul kalau menurut aku sih gitu kan. Kalau ini sih asli kalau aku baca sekilas nih Mas, memang sedih banget sih ketika ini ada Nadine juga ya, Nadine. Ya, Nadine. Wah ini sedih banget sih kalau nanti aku baca deh. Aku baca dengan seksama. Iya, pelan-pelan bacanya nanti aku mention Mas Doni ya.
Siap, siap. Di-review, dikritik lah tulisannya lah. Walah, nggak bisa lah kritik-kritik. Enggak apa-apa lah. Maksudnya dinilai kurang apa kayak gitu. Kalau Enggak lah. kata kan habis ini kan setelah tulisan ini naik tayang, jadi ada salah satu NGO di Bogor yang minta kami di Seluang Institute itu memberikan coaching, semacam coaching gitu San. Oke. Coaching klinik untuk menulis. Jadi ada satu NGO di Bogor yang minta tolong kami gitu kan. Ya sudah, kami ngisi pelatihan lah dengan teman-teman NGO ini bagaimana menulis ya itu, karena menurut mereka investigasi Tempo itu yang paling tepat. Ya kita tidak bicara ya kalau kualitas Tempo dengan wartawannya kita tahu lah ya kualitasnya memang udah langitan lah. Ya, langitan. Nah coba ketika dia membaca Seluang itu, dia punya satu perspektif baru gitu, bahwa investigasi itu tidak harus membidik siapa yang salah kayak gitu. Nah, tapi kita menggunakan teknik investigasinya untuk memodifikasi cerita atau memodifikasi sebuah peristiwa gitu atau fenomena. Ya, tekniknya aja kita gunakan, teknik investigasinya. iya. Itu yang kita gunakan, bukan apa terminologi dari investigasi. Kalau terminologi investigasi kan sudah jelas kan, siapa yang diburu itu udah jelas, siapanya itu harus ada. Harus Dan dicari. itu ditunjuk sama Tempo kan pasti itu kan. Misal dalam peristiwa illegal logging kayak gitu ya. Siapa yang salah? Nah, itu yang dibidik. Kalau aku ada ceritanya juga di situ tentang illegal logging juga ada. Judulnya yang tersisa seharusnya kenangan apa kita lupa. Nanti aku share ke Isan deh. Itu tentang illegal logging, tapi aku menceritakan sesuatu yang lain tentang kenangan-kenangannya dia di desa itu kayak gitu-gitu San. Jadi seharusnya yang illegal bertahan loggingnya tetap hanya kenangan. ya, itu judulnya. Seharusnya yang tertinggal ya kenangan kayak gitu-gitu. Itu tentang illegal logging padahal itu. Cuma aku nggak mau bidik siapa yang salah. Nah, di dalamnya itu cerita-cerita si aktor yang aku hubungi kayak gitu. Nah, itu lewat salah satu NGO di Bogor tentang hutan juga. Nah, mereka tertarik, wah Mas, menarik juga Mas ya. Ternyata investigasi bisa dibikin se-soft ini. Nah, seperti membaca cerpen gitu, tidak langsung galak kayak gitu kan. Ini gitu San. Dan mereka tertarik ternyata, oh iya. Nah, itu akhirnya memantik semangat kami tuh. Oke, kalau ini memang pendekatan yang tepat, kita akan kembangkan pelan-pelan kayak gitu. Kita tawarkan ke beberapa NGO atau tawarkan ke perusahaan apa gitu yang mau, atau lembaga apapun yang mau, ya ayo kita coba deh, kita coba kerjakan seperti ini. Siapa tahu aku bisa menceritakan teman-teman di nikahannya.id. Saya terima nikahnya. Cerita-cerita kayak gitu-gitu kan. Kalau itu terima nikah apa? Ku terima nikahnya. Saya terima nikahnya. Iya kan? Saya terima nikahnya.id. Boleh Mas. Gitu. Boleh dong, itu boleh banget. Iya, makanya kalau teman-teman kan bermainnya audiovisual. Bikinnya kan audiovisual kan. Nah, aku bikinnya ke tulisan kayak gitu-gitu. Tapi justru gitu Mas, sih, San. Untuk penikmat tulisan ya, aku juga salah satunya lah, salah satu penikmat bacaan gitu kan. Memang kalau secara visual menggambarkan sesuatu itu bisa lebih jelas, bisa lebih terang gitu. Cuman kadang aku rasa tuh lebih jujur tulisan. Iya, betul. Iya nggak sih Mas? Dibanding gambar ya. Betul. Karena gambar itu mungkin balik lagi ke bagaimana cara videografernya mengambil gambar sendiri, terus editornya gitu kan. Tapi kalau tulisan tuh hanya terpaku sama seorang penulis gitu. Nah, itu jujur banget kalau misalnya udah tepat di situ tuh jujur banget gitu. Makanya aku sih lebih senang baca tulisan sebenarnya. Karena tulisan itu bisa di luar frame loh. Kalau kita berbicara kamera atau komposisi kan terbatas. Ya sudah, frame-nya cuma sekotak sebatas ini doang kan. Terbatas itu, tapi di luar ini ya nggak terbaca. Nah, dengan tulisan itu bisa kita ceritakan di situ. Betul. Keren. Iya, makanya kalau lihat Seluang ini, wah ini
bisa Ya itu jadi. peluang sih, peluang itu nanti pelan-pelan sih San, masih belum sempurna sih, Heeh. pelan-pelan, masih Bisa jadi, diraba-raba terus kayak gitu nanti. bisa jadi ini Mas, bikin ininya lah Mas, bikin versi Androidnya. Nanti aku bantuin. Itu aja yang ngerjain, itu yang ngerjain 3 orang loh kita tuh. Nanti Pokoknya aku orang-orang bantuin. Bogor semua kayak gitu kan. Satu dosen di Cirebon, Mm. kami bertiga terpisah. Oh, oke. Aku di Bogor, kalian di Bekasi, nah Bang Anggit di Bogor, nanti dia akan pindah ke Sleman. Ya lumayan. Kalau ini buku buku babon kami tuh ini nih. Ini karya jurnalistik nih San. Oh, tentang apa tuh Mas? Stop begini nih. Ini buku babon tentang jurnalisme. Jadi bagaimana karya jurnalistik bisa jadi sebuah novel. Oh, Mantap. Ini bukunya nih mantap. Kebalik nggak ya kalau di sini ya? Enggak enggak, lah ya. pas, pas. Aman lah ya. Enggak kebalik. Oke. Nah, ini buku babon kami. Bagaimana membangun cerita, bagaimana belajar tentang konflik, bagaimana Heeh. menggali-gali data masa lalu kayak gitu. Rajin juga kayak gitu loh. Menarik. Ngelihat jurnalis kita yang menurut aku sekarang kebebasannya tuh udah mulai dikekang ya. Karena setahu aku atau sepengalaman aku dulu, walaupun masih jadi jurnalis remaja, kayaknya dulu bikin berita tuh enak banget deh. Maksudnya kayak kita koreksi pemerintah, terus juga eh, membahas sesuatu menceritakan masalah dengan jujur tuh kayaknya dulu masih bisa gitu kan. Soalnya dulu aku ingat banget Rebel tuh sering beberapa kali bahas tentang pungli di sekolah, ya kan. Terus bahas juga tentang kecurangan-kecurangan di sekolah. Nah sekarang tuh kalau aku lihat jurnalis tuh banyak yang ya di penjara lah, bahkan ada yang sampai hilang nyawanya. Nah menurut Mas Doni sekarang tuh gimana sih Mas? Gimana ya jelasinnya ya San? Nah itu makanya aku juga bingung nih. Kalau kalau dibilang kebebasannya dibelenggu ya karena ada kayak semacam undang-undang dan sebagainya. Kebablasan juga beberapa oknum media yang memanfaatkan ruang-ruang. Terus saya wartawan, saya bebas menulis apapun. Nah itu yang pada akhirnya itu berdampak untuk wartawan-wartawan yang wartawan profesional ya, bukan wartawan yang abal-abal atau apapun itu. Ya. Itu berdampak juga. Dari dulu pun kriminalisasi wartawan, profesi wartawan terhadap kerja-kerja jurnalistik memang sudah ada di Jogja, bahkan senior di Jogja, wartawan Bernas, Mas Udin namanya, dia juga meninggal bahkan meninggal karena pemberitaan, dibunuh. Terus ada wartawan di Bali juga namanya AA Prabangsa, dia dibunuh juga karena berita-berita juga. Itu dari dulu memang sudah ada. Yang terbaru kan wartawan Tempo Iya, Tempo. di Surabaya yang di-sekap gitu, dipukulin hanya demi berita. Ya aku pikir sampai kapanpun ya susah untuk tidak bermasalah dengan kerja-kerja jurnalistik, karena jurnalistik resikonya adalah kita punya banyak musuh ketika kita memberitakan sebuah kebenaran yang itu akan mengganggu eksistensi si narasumber kita. Misal kita mengorek A gitu, dan dia nggak suka dengan berita kita, ya resikonya kita akan ya oke lah, masalah akurasi dan sebagainya itu udah selesai. Tapi masalah like dan dislike, mengganggu eksistensi dia, bisa mengganggu bisnisnya dia, ya bisa dengan 1000 cara, bisa di-doxing, bisa dibully habis-habisan menggunakan buzzer sekarang kan. Yeah. Itu masih mending, masih bisa dilawan lah. Kalau masalah doxing atau sebagainya itu masih bisa. Cuma ya kayak penghilangan paksa, terus dipukulin, kita diteror. Ya makanya teman-teman yang biasa bergerak di investigasi, mereka tidak pernah mempublikasikan keluarganya,
Mereka tidak pernah share location dimanapun. Mereka tidak pernah nge-share pagi ngopi kayak aku gitu kan. Pagi ngopi di sini bersama anak istri. Ya, mudah dideteksi anak istriku. Beresiko juga kan. Makanya teman-teman yang biasa di investigasi, nggak pernah dia punya akun media sosial yang terlalu memamerkan kehidupan sosialnya gitu kan. Kayak aku kan terlalu pamer gitu, mudah sekali. Orang kalau nggak suka aku ya, aku bisa dikejar aja kalau nggak ke tempat kopi ini tiap hari ini. Iya. Aku pergi jam berapa di mana, bisa aja rumahnya di sini kayak gitu-gitu. Mudah dilacak. Nah itu makanya kembali lagi ke masalah negara memang agak susah untuk melindungi kerja jurnalistik karena yang bergerak tuh di bawah tanah semua, San. Misal hari ini aku mengkritik Ihsan gitu. Terus karena kritikan ini terlalu keras dan itu bisa mengganggu eksistensi Ihsan di perusahaannya, karena Ihsan punya uang, kamu bisa aja bayar orang. Tidak dengan tangan kamu kan? Iya. Bisa dengan tangan-tangan orang lain kamu bayar buzzer gitu. Tolong dong, aku gak suka dengan komentarnya Doni tentang ini. Bisa nggak kamu cari kelemahan-kelemahan dia, kita publikasikan, di doxing kayak gitu-gitu. Dijelek-jelekanlah aku, dibikin cool tweetnya, dibikinkan meme-nya, dicari jejak digitalku yang dulu-dulu pernah ngomong apa kayak gitu-gitu, dikorek semua informasiku, data-data pribadiku di-share. Nah itu kan lebih beresiko juga dan itu susah. Meskipun aku ikut organisasi Aliansi Jurnalis Independen, ya kami udah berjuang mati-matian sampai sekarang pun kami masih menyerukan itu bahwa hentikan kriminalisasi wartawan karena kerja jurnalistiknya, kecuali itu dilakukan di luar kerja jurnalistik ya. Kalau di luar kerja jurnalistik itu urusan pribadi seseorang, tapi kalau ini terkait dengan berita, ya itu jatuhnya dengan profesi, jadi nggak boleh sebenarnya seperti itu. Cuma yang terjadi sekarang ya sudah sangat mengkhawatirkan bahwa setiap tahun itu ada sekitar yang dikeluarkan oleh AJI itu kalau tidak salah ada 20 atau 30 wartawan gitu yang kekerasan, intimidasi, teror kayak gitu-gitu. Berisiko, kerja-kerja yang berisiko. Ya gimana lagi memang resikonya terlalu mahal memang sebenarnya. Ada delik pers. Jadi ketika seseorang itu tidak suka atau merasa tidak terima dengan tulisan si wartawan, bisa mengajukannya ke Dewan Pers. Tidak harus ke jalur hukum di sidang pengadilan kayak gitu sih, enggak sampai ke sana. Paling kita dipertemukan dengan si A dengan si B penulisnya kayak gitu kan, ditemukan terus ya sudah damai atau biasanya seperti itu, atau si wartawannya mengakui kesalahan penulisan, dia harus mempublikasikan permohonan maafnya, hak jawab. Nah itu ada sebenarnya, cuma kadang seseorang itu tidak terima hanya dengan itu. Wah enak banget dia minta maaf, kami sudah dijelekkan, data kami sudah dibongkar kayak gitu kan, ya sudah dihilangkan aja sekalian. Tapi jarang terjadi di wartawan nasional karena sorot kamera di Jakarta itu kan terlalu banyak kan, mereka tidak berani di Jakarta, jarang-jarang, kecuali ada kerusuhan besar, ada chaos, ya di situ biasanya terjadi yang namanya pemukulan atau penghilangan bukti rekam kayak gitu-gitu kan. Itu ya terjadi kayak kemarin itu pas aksi setelah 212 itu tolak KPK, RU KPK kayak gitu. Yang rancangan undang-undang KPK itu kan, undang-undang KPK kan mau direvisi, Omnibus Law kayak gitu. Nah itu ditolak dan terjadi kekerasan juga. Ada beberapa wartawan yang kena aniaya kayak gitu. Ya aniaya sederhana sih, maksudnya ya bukan sederhana juga ya, dipukul meskipun dia bilangnya wah kami nggak sengaja kan terjadi chaos, kami mengamankan ini, ada aja lah alasannya. Banyak terjadi kekerasan wartawan itu justru malah di daerah, karena spot pemberitaan di sana kan kecil dan mereka rentan. Di sana tuh rentan sekali mereka. Makanya AJI mendirikan beberapa kelompok-kelompok AJI kota gitu kan, untuk
mengadvokasi teman-teman. Jadi ketika ada terjadi tindak-tindak kriminal terhadap pemberitaan terhadap jurnalistik, ya itu bisa kita bantu dampingi kayak gitu-gitu. Banyak kan malah terjadi di luar itu malah kejam-kejam. Ada yang meninggal, yang kemarin wartawan TVRI mana gitu dibunuh kayak gitu-gitu loh, yang menyedihkan tuh. Ya karena di luar itu yang banyak, misal ya mohon maaf gitu, tambang-tambang, Iya, batu bara, batu bara. sawit atau apapun itu kan bermasalah bagi mereka, diceritakan akhirnya wartawannya yang dianiaya gitu-gitu. Tapi kalau di tingkat nasional kayak di Jabodetabek jarang aku dengar dari berita terus dia hilang gitu, jarang ada kalau di kota besar ya, kecuali terjadi chaos atau peristiwa yang sangat besar gitu terhadap pabrik, misal pabrik pembuat limbah, penyebab limbah kayak gitu-gitu ya bisa saja. Cuma jarang ada yang sampai meninggal di Jakarta gitu karena berita gitu, jarang. Motifnya emang nggak kuat motifnya. Iya, makanya mungkin sih jadi masukan juga sih untuk kita misalnya yang terjun sebagai jurnalis, ya memang harus tetap berhati-hati ya Mas, bener kan, dalam Iya, betul. tulis gitu kan. Jadi Betul. tidak hanya mengutamakan bad news is good news gitu kan, tapi Ya, sepakat. iya, maksudnya aku suka lah cara Mas Doni nulis ini. Dia menginvestigasi, tadi Mas Doni gimana, menginvestigasi tapi dengan perspektif yang berbeda, ya kan. Nah itu tidak menyinggung tapi datanya juga Ya, akurat gitu kan, betul. tinggal Tekniknya diserahkan. yang digunakan. Nah itu aku dari dulu tuh pengen gitu bikin majalah, tapi ya sekarang mungkin yang lagi hits ya online ya Mas ya. Ya, karena Yang kue iklan digital tuh katanya terbanyak, belanja iklan digital tuh paling banyak katanya. Kemarin aku baca di mana ya? Kompas atau apa gitu. Jadi belanja iklan paling banyak itu di digital memang. Jadi iya, TV, koran itu udah mulai jatuh. Ya kayak di YouTube, online, berita-berita online, iya, gitu paling banyak sekarang kan. Udah bergeser. Ya kalau yang nggak ngikutin perkembangan itu ya medianya akan selesai. Kalau hanya konservatif kayak gitu gaya-gayanya ya hilang. Kecuali majalah, misalnya pengen terbitin majalah internal perusahaan, ya itu nggak bakal hilang karena emang pembacanya ada di situ kan, nggak perlu dijual gitu. Tapi kalau emang mau bertarung di luar ya selesai sudah. Siapa yang bisa ngalahin tirasnya, penjualannya Tempo iya. kayak Mereka sudah gitu-gitu. mengakar ya. Ya, mereka sudah mengakar kuat. Tapi Gitu, Kak mungkin Isan. nanti pembaca tuh akan rindu sih Mas sama jurnalisme positif itu, mungkin nanti ada suatu saat kebangkitannya aku rasa sih akan Ya, datang sih. Jadi tulisan-tulisan seperti Mas Doni ini mungkin nantinya akan banyak diminati karena menurut aku, amin, ya amin, menurut amin. aku orang nantinya akan bosan Mas dengan dengan hoax, dengan juga, Ya, ya kan, clickbait. dengan Hmm, hmm, clickbait hmm. gitu, terus juga dengan eh adu domba. Waduh itu sih paling males Betul. banget kalau lihat berita adu domba gitu kan. Iya, buat apa Harusnya kan sebenarnya nggak harus penting. berimbang. Ya harusnya kan berimbang. Nah, Hmm. perjalanan Mas Doni nih kan sekarang mungkin lagi fokus menulis terus juga liputan di TV gitu kan. Cita-cita Mas Doni ada nggak sih Mas yang belum terrealisasi sampai sekarang, atau kira-kira eh, apa sih yang jadi impian Mas Doni sih selama ini? Impian ya, punya kedai kopi dan kedai baca, San, dalam satu ruang, San. Itu Terus keren sih. tempatnya di kampung kayak gitu, nggak di kota yang dengan industrial konsep kayak gitu ya. Tapi lebih ke apa ya? Kembali ke alam kayak gitu-gitulah, kecil-kecil aja, kedai-kedai kecil kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Karena Daerah teman-temanku tuh, daerah iya, Ciapus kali teman-temanku enak tuh, ya. wah enak itu Ciapus atau mana lagi tuh Taman Sari gitu kan, Cari.
Enak tuh tempat yang dingin, tempat kopi adem gitu. Jadi tinggal pagi-pagi pakai sarung, ngopi. Iya, iya, iya. Itu Punya itu kebun gitu kan. Aduh, ya impian banget. damai gitu. Kayaknya Damai kayak banget. damai gitu. Tapi pengennya sih kalau masa tua, kalau berbicara masa tua itu pengen menikmati masa pensiun di tempat yang dingin sebenarnya. Entah ke Salatiga atau ke mana daerah eh, Tawangmangu, Jawa Tengah, Oke. Temanggung, kayak gitu-gitu yang lebih tenang ke alam kayak gitu. Ya punya kebun kecil, jadi hidup dengan lingkungannya lebih kecil lagi di situ. Pengennya kemandirian pangan gitu itu Wih, pengennya sih. jadi kepangan nih Berat ya, ujung-ujungnya. iya berat ya. Ya itu Berat sih saya sekali. pengen punya kedai kopi itu sih, Iya nih Mas Doni, lagi dirancang. setiap update pasti ada unsur kopinya ini pasti nih. Iya suka kopi aku San. Oke. Nanti Gimana? kita Aku ngopi dulu, bareng lah. aku dulu. Oh siap. Kalau ke Bogor nanti Ya. kita ngopi bareng. Aku tuh pernah punya punya satu ini San, punya satu kebiasaan barter kopi San. Wih, Jadi aku ada temen, ya ada beberapa temen di Medan kayak gitu. Karena dia tahu aku suka kopi, dikirimin kopi, nggak harus beli. Terus kadang aku kirim balik kopi-kopi dari Bogor, kan Bogor punya beberapa kopi kan, Cibulau kayak gitu-gitu. Nah itu aku kirim lah ke temen di Medan. Nanti temen dari Ngawi, rumahku di Ngawi ngirim. Aku juga ngirim lagi kopi dari Bogor lagi aku kirim. Kayak gitu teman Temanggung kirim, aku kirimnya kopi Bogor. Ya kami barter barter kopi ya, tidak dalam jumlah yang besar, paling cuma 250 gram kayak gitu-gitu. oh, Paling iya. besar ya nilainya segitu doang. Cita rasanya beda-beda tuh Mas ya. Ya, enak kok. Menikmati kopi-kopi Nusantara itu langsung kebayang perjuangan petaninya kayak gitu-gitu sih San. Waduh dalam ini. Ini dalam banget nih kalau tahu Mas Doni ini. Iya kita harus nongkrong kayak gitu, emang nggak bisa online kita. Iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Harus kumpul nanti rebel rebel reunion Nah, iya. forum. Nanti kita bikin lah rebellion ini. Iya kita bikin aja. Yang IO-nya ntar saya terima nikahnya aja IO-nya. Keren itu. Mas Doni tuh Yang ini itu banget kan. lah, makanya kalau inget Mas Doni tuh inget banget dulu aku pertama kali ke Jurnal Bogor gitu kan sama anak-anak gitu. Nah, menurut aku salah satu wartawan senior yang memang menerima kita ya Mas Doni doang. Enggak lah, banyak lah. Ya karena aku ditanggung jawabin aja. Iya, makanya Nemenin aku teman-teman bilang itu kan kan. salah satu yang di awal itu yang menerima kita ya Mas Doni, yang lainnya masih sibuk Ya. deadline. Masih Selain sibuk itu emang, deadline. ya memang aku ditanggung jawabin sama almarhum Pak Hmm, Alfian sama Pak Alfian. almarhum Pak Irjam kan. Jagain tuh adik-adik Ribel sama Studenta, Hmm. kamu sama Bang Rifki. Oh ya sudah, aku nemenin lah. Ya karena memang senang berteman dengan teman-teman muda kan, jadinya wow keren. Apalagi semangatnya rombonganmu itu, rombongan Ihsan dan kawan-kawan itu kan semangatnya luar biasa tuh. Pembelot-pembelot yang keren. Jangan kenceng-kenceng Mas. Aduh, kalau Aduh, disebut merek yang sebelahnya kan, aduh, aduh, pagar aduh, aduh. sekolah itu. Kok bisa ya anak SMA membelot tuh bisa gitu ya? Wih, itu gila itu luar biasa loh kalian, serius. Satu gerbong di Heeh. korannya yang sudah besar, Mm-mm. punya halaman sendiri, membelot ke koran yang baru. Wow, menurut aku itu, wah ini bukan anak-anak SMA yang Biasa. biasa, ini anak-anak yang udah pemikirannya udah jauh, ini perlu didampingin ya kayak gini-gini nih. Bahaya nih Jiwa-jiwa kalau nggak pemberontak. didampingin ini kan. Iya, jiwa-jiwa pemberontaknya itu udah terlihat kalian itu kan. Memang Waduh. luar biasa dari muda kalian memang sudah, wah ini bukan orang-orang yang nggak bisa diremehkan gitu maksudnya. Ya meskipun pada akhirnya sekarang tidak ada yang menjadi wartawan satupun kan, si Eka kecuali kan.
Bimo, Bimo, BK bukan Bimo, wartawan, dia udah dosen. Bimo masih. Bimo wartawan. Iya, di bulu tangkis, Jarum Badminton. Oh, masih di sana. Masih. Oh, aku pikir udah Masih dia. enggak loh Bimo. Masih dia masih nulis berita apa? Badminton. Terus yang aku tahu dia masih update setiap hari malah di websitenya itu. Yang oh, nanti aku minta websitenya dong. Aku malah Iya, nggak tahu. nanti aku cek lagi. Masih kok dia masih. Ya. Aku pikir nggak ada yang jadi wartawan loh. Ada Bimo, Eka kan sekarang lebih ke apa sastra Mengajar, kan. dia dosen kan. Ya dosen sastra, terus Dosen dia. tapi dia sekarang masih jadi ini penyiar Di ini apa? UT Trijaya. UT Bukan. radio. Radionya UT. Oh, kira yang masih di MNC itu. Udah enggak kayaknya. Tapi Mas Don tahu nggak Apa tuh? setelah pembelotan itu nama kita kan terpampang di koran sebelah itu kan. Oh ya. Terpampang Siapa Mas. yang cerita ya? Iya, aku baca. Jadi gini ceritanya. Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba kepala sekolah aku manggil. Ya kan, dipanggil aku sama Au kan, satu sekolah kan. Nah, terus dipanggil, nggak dimarahin sih, ditanya, kamu melakukan tindakan apa sampai ada di koran katanya. Ah, yang bener Pak, dilihatlah. Nama-nama ini sudah tidak lagi menjadi reporter dari bla 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 bla, dia bilang gitu. Kamu emang kemana, pindah kemana? Wah, itu aku tak telepon Bimo, Eka, Fadli. Bro, lu lihat koran nggak? Iya, gue lihat masuk koran. Gila, heboh sih asli itu. Itu Iya loh. Dan pindahnya ke koran kompetitor soalnya. kompetitor ya. Itu heboh banget sih. Karena emang sebenarnya kita nggak ada masalah sih di koran sebelumnya itu. Cuman yang namanya kita kan istilahnya pengen punya kesempatan yang lebih lah Mas Don. Kesempatan yang lebih, belajar di koran yang waktu itu kan masih baru, masih fresh dan masih dan menjunjung jurnalisme positif. Itu sih yang kita suka gitu. Itu yang punya ide siapa, San? Pasti kamu yang punya ide membelot dan bergabung dengan jurnal itu ya? Nggak, sebenarnya Atau kolektif kolegial? Pembelotan itu diiyakan oleh semuanya. Kita belot yuk ke sini. Gila. Aduh. Ya itu maksudnya kalian dengan masih seragam abu-abu kayak gitu kan, putih abu-abu, datang ke kantor sebuah koran baru kayak gitu dengan menawarkan ide, kami pengen dong dibikinkan halaman pendidikan untuk anak SMA, langsung dikasih nama loh. Iya, dikasih karena nama Rebel, pemberontak. Udah gitu nakal dan kreatif. Apa sih ininya? Tagline-nya tuh? Kaula muda yang kreatif. Apa ya? Pokoknya aku lupa. Iya, nakal dan kreatif atau apa ya? Gua nggak ada kan nakalnya, itu, masa ada nakal? Oh, nggak ada nakalnya ya? Kita cari deh. Kaula muda yang cerdas dan kreatif, Mas. Wih, masih nyimpen tuh? Ada lah, masih ada. Foto-fotonya masih lengkap. Masih lengkap loh, keren loh itu. Itu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Iyalah, Mas. Karena itu jadi ya itu Mas, makanya yang aku bilang tadi semua itu diawali dari jurnalistik. Mungkin Mas Don sekarang masih juga mau untuk sharing ya kan, mengajarkan ilmu Mas Doni tentang jurnalistik. Nah, karena menurut aku jurnalistik itu ilmu yang akan kepake sih Mas sampai kapanpun. Ya, betul. Nggak peduli dia kuliahnya apa, bahkan kuliahnya kayak aku kan teknik gitu kan,
itu secara tidak langsung Mas, bikin paper, jurnal yang ilmiah sekalipun, terus Hmm, kayak bikin skripsi, tesis, itu tuh merem Mas, asli, sumpah. Iya, karena udah biasa ya. Wah, orang lain tuh bingungnya setengah mati bikin ini aja. Aku kayaknya malah, ya itu kata Mas Doni, berpikirnya tuh bukan sekedar skripsi, tapi di luar dari situ yang kita bahas itu. Keren, keren, keren. Keren banget sih, punya Mantap. kesempatan dulu belajar di jurnalistik. Pak Ustadz emang keren emang. Oh, Ustadz Ihsan. Dan jenggotmu tuh makin tebal. Aku bilang, "Wih, jadi Ustadz ya sekarang si Ihsan ya." ini nggak tahu nih, bawaan lahir kayaknya. Fadli juga gitu, tebal juga Fadli juga Fadli. gitu, iya. Fad, kamu tebal juga, Fad. Di Erlangga ya dia sekarang ya? Ya, dia juga di bos Penerbit sekarang, Erlangga. Mas. Iya, aku berapa kali lihat dia itu suruh mampir, Mas, mampir ke kantor ya gitu kan. Rumahku kan ya hampir dekat lah dengan kantornya dia. Aku rumah di Oh, Kemang, komplek Kopassus gitu. oh iya. Deket rumah itu dong, Kan, rumahnya Prima ya. hah? Nah, Prima nggak? Prima kan di SMA 1 dulu. Cilebut ya bukan? Bilabong ya? Wah, dia di Bukan. Kemang di situ. Prima sekarang di mana? Rumahnya Hmm? di Kemang situ, rumah ibunya. Oh, Dia di Jakarta sekarang. dia kerja di Jakarta ya dia ya? Iya, di Nokia. Ya Nokia kayaknya. Mas Don punya ini nggak? Punya saran atau masukan buat anak-anak muda nih, anak-anak muda yang memang istilahnya belum pernah terjun ke jurnalistik. Nah, apa sih kiat-kiat untuk nantinya mungkin Mas Doni kan nanti ada pelatihan tuh. Nah, dibocorin dulu lah sedikit pelatihan apa nanti kan di sana. Pesannya tuh gini loh. Kalau memang mau terjun di jurnalistik, pahami resiko-resikonya, pahami tugas mulianya. Tugas mulianya adalah wartawan itu kan penyampai wahyu, sama seperti Nabi. Kalau kata almarhum Pak Alfian itu kan tugas jurnalistik itu seperti Nabi, menyampaikan wahyu. Artinya berat tugas itu. Tidak semata-mata kita bisa menulis, kita rajin bertanya, kita rajin nyari peristiwa kayak gitu. Tidak hanya sekedar itu, karena yang kita cari itu adalah kebenaran. Kebenaran yang memang bukan kebenaran yang dimodifikasi oleh kekuasaan, bukan kebenaran yang dimiliki oleh segelintir orang, tapi ya kebenaran yang menjadi kesepakatan banyak orang itu, bukan hanya segelintir kelompok, tapi kesepakatan bersama. Itu berat. Ya meskipun semua orang bisa menjadi jurnalis karena media sosial, ya bisa saja. Cuma masalahnya apakah mereka tahu cara-cara verifikasi data, mereka tahu nggak konfirmasi, mereka tahu nggak metode klarifikasi seperti apa. Itu kan mengkhawatirkan sebenarnya di situ kan. Tapi orang sudah keburu percaya dengan influencer. Wah, si A bilang kayak gini, dia percaya saja. Datanya dari mana kita nggak tahu. Yang pasti aku suka dengan tulisan-tulisannya. Misal si A, wah tulisannya bagus nih, mengkritik salah satu kepala pemerintahan gitu. Karena aku tidak suka dengan kepala pemerintahan ini, ya aku ikutin tulisan-tulisannya. Akhirnya tulisannya dia dijadikan satu kebenaran yang bagi dia, tapi ya bukan kebenaran yang secara umum, karena dia menilai sudut pandangnya tidak, istilahnya bias lah. Sudut pandangnya dia bias karena dia influencer, dia mungkin buzzer atau apapun lah. Itu yang menjadi kerja kerasnya. Karena bagiku sendiri, kenapa aku sampai sekarang masih di dunia jurnalistik ya, jurnalistik itu istilahnya membawa cermin kosong untuk masyarakat. Cermin yang bersih ya akan menjadikan masyarakat semakin bersih. Kalau kita membawa cermin yang kotor atau tulisan-tulisan yang buruk, ya akan menciptakan masyarakat yang pola pikirnya buruk juga, selalu curiga, selalu merasa pesimis, tidak bisa berkembang. Oke, Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, tapi tidak dengan cara nyinyir
untuk mengkritik, tapi ya dengan cara yang subjektif, yang objektif, mengkritik pemerintah kayak gitu. Ada saluran-salurannya untuk mengkritik dengan data dan sebagainya kayak gitu. Dan memang tugasnya berat. Kalau teman-teman Ihsan dan kawan-kawan muda yang mendengarkan ini ya, pastikan dulu kalau mau terjun di jurnalistik atau menjadi jurnalis ya jadilah jurnalis yang tadi membawa cermin bagi masyarakat. Kalau ingin masyarakatnya baik, ya berikan berita-berita yang baik. Bukan berita baik itu bukan dalam artian pemerintahnya buruk terus kita menceritakan yang baik-baik Baik. aja. Tidak, bukan seperti itu. Berita baik bukan seperti itu. Berita baik ya berita yang memberikan solusi kayak gitu-gitu kan. Ada persoalan, kita bikin solusinya kayak gitu. Atau pendekatan barunya adalah solution journalism. Sekarang ada namanya itu. Jurnalisme solusi. Ya, selain positif jurnalisme, ada yang namanya solution journalism. Jadi jurnalisme solusi itu memang ada, bukan hanya berita baik terus baik semuanya ya, enggak seperti itu. Seperti itu sih San. Pesannya ya kalau memang mau jadi jurnalis ya berat memang. Oke Mas, thank you. Mantap. Siap, sehat-sehat selalu San. Ya, Salam buat sehat-sehat semua keluarga. ya. Salam Mas. Yo, assalamualaikum warahmatullahi Mm. wabarakatuh.